Pesona si gadis desa. Episode 1. Bercocok tanam. Di suatu pagi, terlihat seorang gadis cantik tengah berjalan keluar dari dalam hunian yang sangat megah. Di tangannya terdapat sebuah gembor, yaitu alat yang biasa dipakai untuk menyiram tanaman. Gadis itu kemudian berjalan menuju taman yang ada di halaman depan rumah tersebut. Bibirnya yang berwarna merah muda nampak menyunggingkan senyum semeringah ketika melihat bunga-bunga yang sedang bermekaran dengan begitu indahnya. Wah, kalian cantik sekali. Aku jadi iri melihatnya. Namanya Luri. Usianya baru 18 tahun. Saat ini Luri berstatus sebagai seorang siswi kelas 12 di salah satu sekolah ternama yang ada di kota ini. Jika kalian mengira kalau Luri adalah anak orang kaya, maka kalian salah besar. Luri sebenarnya adalah seorang gadis biasa yang tinggal di salah satu pedesaan. Dia dan keluarganya diboyong ke kota ini setelah sang kakak dinikahi oleh pria kaya raya bernama Glenn. Atau anggap saja kalau Luri mendapatkan berkah yang sangat luar biasa karena Tuhan mengirimkan seorang kakak ipar baik hati ke tengah-tengah keluarganya yang sederhana. Berkat kakak iparnya, sekarang Luri beserta adik dan kedua orang tuanya hidup berkecukupan. Bahkan kakak iparnya yang baik hati itu tak ragu membelikan mereka hunian yang sangat luar biasa megah. Belum lagi dengan biaya sekolah Luri dan adiknya, juga dengan biaya berobat ayah dan ibunya yang kini ditangani oleh masing-masing satu perawat. Membuat Luri tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Tin tin tin. Suara klakson mobil berhasil mengalihkan perhatian Luri yang sedang sibuk mengagumi kecantikan bunga-bunga yang dia tanam. Dengan raut wajah penasaran, Luri melongok ke arah gerbang di mana ada sebuah mobil mewah tengah terparkir di sana. Mobil siapa ya? Gumam Luri. Saat Luri sedang bertanya-tanya tentang pemilik mobil tersebut, tiba-tiba saja suara klakson kembali terdengar. Sontak saja hal itu membuat Luri berjengit kaget. Belum hilang kekagetan di diri Luri, dia kembali dibuat kaget oleh teriakan seorang pria tampan yang kini sedang berdiri menyandar di pintu mobil. Hei, gadis desa! Kening Luri mengerut. Dia menatap seksama ke arah pria yang sedang tersenyum sembari melepas kacamata hitamnya. Seperti tidak asing, pikir Luri. Untuk beberapa saat lamanya dia hanya terdiam bingung, namun sedetik kemudian barulah Luri menyadari siapa pria tersebut. Ya ampun, itu kan Kak Vedo. Begitu tahu kalau pemilik mobil tersebut adalah seseorang yang dia kenal, Luri pun bergegas datang menghampiri. Dia tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipinya sembari membuka lebar pintu gerbang untuk sang tamu. Ah, rasanya hatiku seperti sedang berada di musim semi, ujar Vedo sembari memegangi dadanya yang berdebar kencang. Kenapa bisa begitu, Kak? Sekarang kan sedang musim dingin. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum musim semi datang. Sahut Luri sedikit bingung mendengar ucapan Vedo. Vedo menarik nafas dalam-dalam. Dia gemas sendiri karena si gadis desa ini tidak mengerti kalau itu hanya kata kiasan saja. Padahal tadi itu Vedo bermaksud menggoda Luri. Tapi ya sudahlah, gadis ini sepertinya memang benar-benar masih sangat polos. Pikiran dan hatinya masih belum terkontaminasi dengan rayuan-rayuan buaya darat yang selalu berkeliaran mencari mangsa. Dia contohnya. Hehehe. Luri, kau sedang apa? Tanya Vedo mengalihkan pembicaraan.
Aku sedang menyiram bunga, Kak. Setelah berkata seperti itu, Luri mengangkat gembor yang tadi dia gunakan untuk menyiram bunga. Kau sedang bercocok tanam? Tanya Vedo lagi. Hanya menanam beberapa jenis bunga saja. Lumayanlah untuk mengisi waktu luang saat sedang libur sekolah. Hai gadis desaku, bagaimana kalau kau bercocok tanam denganku saja? Dijamin tanamannya akan tumbuh dengan sangat subur karena aku akan rutin memupuknya setiap malam. Hahaha, batin Vedo. Otak Omes Vedo langsung melayang kemana-mana ketika membayangkan cara bercocok tanam terbaik dengan si gadis desa. Saking asiknya pikiran Vedo berkelana, dia sampai tidak menyadari kalau saat ini Luri tengah memandanginya dengan raut wajah penuh kebingungan. Kak Vedo, kau kenapa? Kenapa tersenyum-senyum seperti itu? Pertanyaan Luri sukses membuyarkan fantasi Vedo yang sedang melayang ke atas langit biru. Dia kemudian berdehem, sedikit kikuk karena ternyata Luri sedang memandanginya. Aku tidak apa-apa, Luri. Otakku tiba-tiba saja sedikit konslet saat memikirkan caramu bercocok tanam. Luri terdiam. Sedetik kemudian dia tersenyum, kembali menampilkan kedua lesung pipinya yang lumayan dalam. Namun, yang tidak disadari oleh Luri adalah... Astaga, tolong jangan tersenyum seperti itu, Luri. Kau sadar tidak kalau senyummu itu membuat juniorku mengamuk? Ai, Bu, aku mau gadis desa ini. Tolong culik dia untukku, Bu. Ujar Vedo kembali membatin. Wajah Vedo merah padam. Bibirnya sampai bergetar kuat saat gelenyar aneh membakar jiwanya dengan begitu hebat. Sungguh, pesona gadis desa ini tidak main-main. Hanya dengan menampilkan satu senyuman saja sudah berhasil membuat junior Vedo berdiri dengan begitu gagahnya. Apa jadinya jika Luri sampai membuka seluruh pakaiannya di hadapan Vedo? Bisa-bisa Vedo mati mimisan gara-gara ulah si gadis desa ini. Memangnya ada yang salah ya kak kalau aku menanam bunga? Kenapa otak kakak bisa sampai konslet hanya karena memikirkan caraku bercocok tanam? Tanya Lucy merasa tergelitik dengan cara Vedo berpikir. Salah, sangat salah Luri. Karena di dalam pikiran Vedo, bercocok tanam adalah sesuatu adegan kontak fisik yang mengeluarkan banyak keringat. Dan tentunya kegiatan itu sangat disukai oleh seekor buaya darat sepertinya. Tidak ada yang salah kok, otakku saja yang sudah rusak, kilau Vedo sembari menelan ludah. Kau ini ada-ada saja sih kak. Luri mengelus lengannya yang meremang saat angin dingin datang berhembus. Vedo yang melihat gadis pujaannya kedinginan pun segera mengambil tindakan sok keren. Dengan gaya sok coolnya, dia melepaskan jaket yang dipakainya kemudian memasangkannya ke tubuh Luri. Harusnya kau memakai baju yang tebal jika ingin keluar rumah. Kulitmu bisa menjadi keriput kalau dibiarkan kedinginan seperti ini, ucap Vedo penuh perhatian. Terima kasih banyak kak untuk jaketnya, sahut Luri sopan. Di luar sangat dingin. Bagaimana kalau kita mengobrol di dalam rumah saja? Ayah dan ibu bilang kalau mereka sangat suka berbincang dengan kakak. Kebetulan semalam aku dan Naina membuat sedikit cemilan. Siapa tahu kakak ingin sedikit mencicipi cemilan buatan kami? Mendapat ajakan yang begitu menggiurkan tentu saja tidak akan disia-siakan oleh seorang Vedo Eiji. Dia dengan senangnya menerima tawaran tersebut kemudian segera menggandeng tangan Luri untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Luri yang digandeng seperti itu tiba-tiba saja merasa aneh. Dia malu, tentu saja. Vedo adalah laki-laki pertama yang begitu gencar mendekatinya. Meski dari desa, Luri sangat paham kalau pria tampan ini memiliki perasaan lebih terhadapnya.
Namun, dia selalu berusaha untuk menepis perasaan tersebut karena sadar kalau status mereka berdua sangat berbeda. Vedo adalah seorang pewaris dari keluarga Eiji, yang mana keluarga itu adalah salah satu kerabat dari mantan majikan kakaknya, yaitu Tuan Muda Gabriel dan Nyonya Elea. Sementara Luri, dia hanyalah seorang gadis desa yang tidak memiliki apa-apa. Luri, tanganmu kenapa halus sekali sih? Kau sering perawatan di salon ya? Goda Vedo. Tidak, Kak. Aku datang ke salon hanya untuk merapihkan rambut saja. Jawab Luri tanpa memahami kalau pria di sampingnya tengah melakukan serangan batin. Kalau ingin perawatan, panggil aku saja ya, gratis. Memangnya Kak Vedo bisa melakukan perawatan seperti mereka? Satu seringai muncul di bibir Vedo. Perawatan yang dimaksud oleh buaya jantan ini tentu saja bukan perawatan seperti yang dilakukan oleh para karyawan salon, melainkan perawatan yang disertai dengan sentuhan lembut dan juga pijat plus-plus. Kalian pasti pahamlah dengan perawatan jenis ini.